Pasar Cibatu selalu bangun lebih cepat daripada matahari. Deru kereta yang melintas di kejauhan, suara pedagang memanggil langganan, dan aroma sayur mayur basah bercampur dengan wangi gorengan pagi menciptakan kehidupan yang tidak pernah berhenti. Namun di balik keramaian itu, ada bayang-bayang ketakutan yang tak pernah lenyap. Setiap sudut pasar menyimpan cerita tentang seorang penguasa yang tidak tertulis di papan pemerintahan, tetapi tertanam di hati semua pedagang, Bang Rozak. Bang Rozak bukan sekadar preman. Lelaki besar dengan tubuh berotot itu berjalan dengan langkah mantap, seperti derap ombak yang menghantam karang. Bekas-bekas luka di lengannya menjadi saksi bahwa hidupnya bukan sekadar sebuah perjalanan, melainkan peperangan panjang yang mengeras bersama waktu. Tatapannya tajam seperti parang, dan siapapun yang menangkap mata itu seolah merasakan dingin merayap ke tulang belakang. Para pedagang selalu sigap membereskan barang, menunduk hormat, atau pura-pura sibuk saat Bang Rozak lewat. Mereka tak berani bersuara, karena semua tahu bahwa sekali saja menyinggung hatinya, masalah bisa datang tanpa diundang. Dari lapak sayur hingga pedagang pakaian, semua sudah mengenal satu aturan yang tidak pernah tertulis, jika Bang Rozak datang, jangan buat kesalahan. Meski begitu, pasar tetap hidup. Tak ada yang berani terang-terangan menentang, tetapi di dalam hati, para pedagang menyimpan rasa lelah yang tak pernah mereka ucapkan. Mereka hanya bisa saling melempar pandang, berharap suatu saat ada perubahan. Namun harapan itu terasa jauh, seperti menunggu hujan turun di musim kemarau panjang. Pagi itu, Bang Rozak melangkah melalui barisan kios dengan rokok menyala di bibirnya. Asapnya mengepul, melayang di antara kios basah yang baru dicuci. Suasana pasar mendadak berubah senyap ketika ia lewat. Bahkan angin pun seolah menahan napas. Langkahnya berat namun ritmis, menandakan seseorang yang sudah lama menganggap tempat itu sebagai wilayah kekuasaannya. Anak-anak kecil yang biasanya riuh bermain kelereng langsung berlari sembunyi di balik meja dagang orang tua mereka. Para ibu menahan anaknya agar tidak membuat keributan. Di balik segala rutinitas yang tampak biasa, ketegangan tak kasat mata mengalir seperti arus sungai yang deras namun tersembunyi di bawah permukaan. Bang Rozak berhenti sejenak di tengah jalanan pasar. Ia menatap sekeliling, memperhatikan apakah ada pedagang baru, pedagang yang telat membayar, atau siapa saja yang menurutnya butuh diingatkan. Dengan sedikit gerakan tangan, ia memanggil dua anak buahnya, memberi isyarat tanpa kata. Hanya dari tatapan itu saja, mereka langsung paham apa yang harus dilakukan. Dan disinilah cerita bermula, di tengah kengerian yang sudah dianggap biasa oleh penduduk pasar. Hari itu tampak seperti hari-hari sebelumnya, namun para pedagang tidak tahu bahwa takdir sedang bergerak pelan menuju perubahan besar. Dan semua itu akan dimulai dari seseorang yang belum terlihat di pasar hari ini. Pagi itu, ketika bayang-bayang kekuasaan Bang Rozak masih bergelayut di udara pasar, sebuah aroma baru muncul perlahan, hangat, gurih, dan anehnya membuat orang ingin mendekat. Di ujung lorong pasar yang biasanya sepi, sebuah gerobak bakso sederhana terparkir rapi. Di belakangnya berdiri seorang gadis muda dengan wajah teduh, seolah-olah ia bukan bagian dari kerasnya pasar ini. Rara, begitu namanya nanti dikenal, membuka lapaknya dengan senyum kecil yang mematahkan ketegangan seperti cahaya pertama setelah malam panjang. Rara bergerak dengan lembut, meracik bumbu, memanaskan kuah bening yang aromanya menggoda siapapun yang lewat. Beberapa pedagang yang awalnya takut-takut akhirnya memberanikan diri membeli. Bukan hanya karena baksonya tampak lezat, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda padanya. Ada ketenangan, ada kekuatan yang tidak terlihat namun terasa, seperti air danau yang tampak tenang tetapi menyimpan kedalaman tak terukur. "Baru ya, Neng?" tanya seorang ibu penjual sayur sambil menyeruput bakso panas. "Iya, Bu, baru hari ini mulai jualan," jawab Rara sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi mampu membuat siapapun merasa aman. Sesuatu yang jarang dirasakan di wilayah kekuasaan Bang Rozak. Dalam waktu singkat, lapak Rara dikerumuni pembeli. Entah mengapa, orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Bahkan pedagang-pedagang yang biasanya menghindari keramaian karena takut anak buah Bang Rozak lewat, kini berani duduk sebentar menikmati semangkuk bakso panas. Kehadiran Rara seolah membawa napas baru yang menyelinap masuk tanpa izin, namun disambut oleh semua orang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, langkah-langkah berat terdengar kembali. Bang Rozak, yang sedang melakukan inspeksi, melihat kerumunan tak biasa di pojok pasar.
Alisnya mengernyit. Ia tidak suka ada pusat perhatian selain dirinya. Lebih-lebih jika kerumunan itu muncul tanpa sepengetahuannya. Siapa yang punya lapak baru tanpa izin? Gumamnya rendah. Salah seorang anak buahnya langsung mendekat, berbisik, "Bos, itu pedagang bakso baru. Belum setor apapun." Mendengar itu, seulas senyum miring muncul di wajah Bang Rozak, senyum yang membuat banyak pedagang merinding. Ia memutar langkah menuju arah gerobak bakso Rara, dan setiap langkahnya membawa kembali rasa takut yang sempat mereda. Sementara itu, Rara masih melayani pembeli dengan tenang. Namun, tatapannya sesekali terarah ke arah lorong pasar, seolah ia bisa merasakan gelombang energi kasar yang mendekat. Ia tidak tampak takut, tetapi matanya memancarkan kewaspadaan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang telah lama bersiap menghadapi sesuatu yang tak terhindarkan. Kerumunan mulai berbisik saat sosok besar itu mendekat. Suasana berubah dingin. Para pedagang mundur perlahan, meninggalkan Rara yang tetap berdiri di belakang gerobaknya, tenang, namun tidak gentar. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, mata Bang Rozak dan Rara saling bertemu. Dua kekuatan berbeda, yang satu tumbuh dari kekerasan, yang satu dari ketenangan yang menyimpan misteri, akhirnya berhadapan dalam diam. Bang Rozak berhenti tepat di depan gerobak Rara, berdiri tegak seperti batu karang yang menghalangi ombak. Asap rokok yang masih menyala di jarinya mengepul ke wajah Rara, seolah sengaja ia kirimkan sebagai bentuk intimidasi. Kerumunan yang sebelumnya ramai perlahan memudar, mundur menjauh seperti ombak kecil terhisap oleh badai besar yang akan datang. Rara tetap diam, namun tatapannya fokus, seakan ia sudah memahami skenario yang akan terjadi. "Baru ya, Neng," suara Bang Rozak berat, datar, dan mengandung ancaman tersirat. Rara mengangguk sopan. "Iya, Bang, baru buka hari ini." Jawabannya tenang, tapi justru itu yang membuat Bang Rozak merasa tak dihormati. Preman besar itu terbiasa melihat orang gemetar ketika ia berbicara. Namun Rara, senyumnya masih sama, matanya tidak goyah sedikit pun. Sebuah sikap yang bagi Bang Rozak terasa seperti tantangan yang tidak terucap. Bang Rozak mengetuk-ketuk gerobak bakso itu dengan jarinya. Suara logam yang dipukul menjadi gema kecil yang membuat beberapa pedagang menutup mulut mereka agar tidak tersedak rasa takut. "Kalau mau jualan di sini," katanya perlahan, "ada aturannya. Harus bayar uang keamanan. Biar lapakmu aman. Biar aku yang jaga." Nada "menjaga" itu sama sekali bukan perlindungan, tapi pemerasan. Rara menatapnya langsung. Dalam tatapan itu tidak ada ketakutan, namun juga tidak ada kesombongan. Hanya ketegasan lembut yang jarang terlihat di pasar ini. "Maaf, Bang," katanya pelan namun jelas, "saya tidak bisa bayar uang." "Seperti itu, saya hanya ingin berjualan dengan tenang." Jawaban itu membuat beberapa pedagang tanpa sadar menutup wajah mereka. Mereka tahu apa yang akan terjadi pada siapapun yang berani menolak permintaan Bang Rozak. Suasana semakin tegang, udara di pasar seakan membeku. Anak buah Bang Rozak saling pandang, menunggu perintah apapun dari bos mereka. Dan Bang Rozak, wajahnya mulai mengeras. "Oh, jadi kamu mau bilang aku nggak perlu dihormati?" Suaranya meninggi sedikit. "Maksud saya bukan begitu," jawab Rara tetap tenang. "Tapi saya tidak mau memulai usaha dengan menindas atau ditindas. Saya percaya kebaikan akan kembali kalau kita menjaganya." Kata-kata itu, meski lembut, menghantam ego Bang Rozak jauh lebih keras dari pukulan manapun. Ia belum pernah mendengar ada yang berbicara seperti itu kepadanya. Dengan gerakan kasar, Bang Rozak menyenggol gerobak Rara hingga sedikit terangkat dan kembali jatuh, membuat mangkuk bergemerincing. Para pedagang tersentak. Beberapa ingin menolong tapi mereka tahu batas mereka. Rara memegang gerobaknya agar tidak jatuh sepenuhnya, tetapi ia tidak bergerak mundur. Wajahnya tetap tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Bang Rozak menatapnya lama, mencoba menemukan ketakutan di wajah gadis itu. Namun ia hanya menemukan keheningan yang aneh, keheningan yang justru membuatnya semakin marah. "Kita lihat sampai kapan kamu bisa ngomong manis begitu, Neng," katanya sambil meludah ke tanah dan pergi meninggalkan lapak itu dengan langkah berat. Rara menghela napas perlahan. Ia menatap gerobaknya yang sedikit miring, lalu menatap arah kepergian Bang Rozak, bukan dengan dendam, tapi dengan kewaspadaan mendalam. Ia tahu ini baru permulaan. Gelombang besar sudah bergerak, dan cepat atau lambat, ia harus menghadapinya sepenuhnya.
Namun satu hal pasti, ia bukan gadis biasa yang bisa ditindas begitu saja. Sore itu, ketika matahari mulai turun dan bayangan kios memanjang di tanah, Bang Rozak berjalan pulang dari pasar dengan langkah keras. Setiap hentakan kakinya seperti menyimpan bara amarah yang terus menyala sejak pertemuannya dengan Rara. Baginya, penolakan gadis itu bukan sekadar urusan uang keamanan, itu penghinaan, tamparan terhadap harga dirinya sebagai penguasa pasar Cibatu. Ego yang ia bangun bertahun-tahun, mendadak terguncang oleh seorang gadis penjual bakso yang bahkan belum sehari berjualan. Di sebuah warung kecil tempat markasnya berkumpul, ia membanting kursi kayu hingga terjungkal. Anak buahnya yang sedang asyik bermain kartu langsung terdiam. Wajah mereka pucat, karena mereka tahu, kalau Rozak diam, itu menakutkan, tapi kalau ia marah, itu bisa berarti badai. Dan sekarang badai itu tampak siap menghantam siapapun yang berdiri terlalu dekat. "Apa kalian lihat tadi?" Suara Bang Rozak serak namun meledak. "Ada bocah baru berani-beraninya nolak gue." Di depan orang-orang pula, anak buahnya saling pandang. Tak ada yang berani menjawab terlalu cepat. Satu orang mencoba menenangkan, "Bos, mungkin dia nggak tahu siapa bos." Bang Rozak menegakkan tubuhnya, menatap tajam hingga anak buah itu menunduk. Justru itu masalahnya, dia nggak takut, dan pasar tadi lihat semuanya. Kalau dibiarkan, besok-besok ada yang berani ikut-ikutan melawan. Angin sore masuk melalui celah dinding kayu warung, tapi tidak cukup menurunkan panas yang menyelimuti ruangan. Bang Rozak menyalakan rokok, menarik napas panjang, lalu menghembuskan asap dengan geram. Setiap tetes amarahnya seperti menambah gelap udara di sekitar. Di benaknya, kejadian tadi terus memutar, tatapan Rara yang tenang, suara lembutnya, dan terutama, ketidaktakutannya. Salah satu anak buah paling senior, Jaim, memberanikan diri membuka suara. "Bos, kalau mau, kita bisa kasih pelajaran. Biar dia tahu aturan di sini." Bang Rozak tersenyum tipis, senyum yang bukan menandakan kesenangan, tetapi kabar buruk. "Iya, kita kasih dia pelajaran. Biar orang-orang nggak lupa siapa yang pegang kendali pasar ini." Namun dalam senyum itu, ada ketegangan yang bahkan anak buahnya pun bisa rasakan. Rara bukan sekadar pengganggu kecil. Ada sesuatu yang membuat Rozak gelisah. Sesuatu yang ia belum bisa pahami. Malam mulai turun, warna langit berubah kelabu. Bang Rozak berdiri, meraih jaketnya, dan bersiap menuju pasar kembali. "Kita datang nanti malam," katanya sambil menatap pintu warung seperti menatap medan perang. "Nggak usah banyak orang, 3 atau 4 cukup. Gue mau lihat sendiri gimana cara dia ngomong besok setelah ketemu gue malam-malam." Para pedagang masih beraktivitas ketika senja menyelimuti pasar, tapi rumor sudah beredar, Bang Rozak tampak marah besar. Beberapa orang bahkan melihat anak buahnya berkeliling seolah memetakan sesuatu. Ketakutan yang sempat mereda pagi tadi kembali menyelimuti pasar seperti kabut tebal. Mereka tahu sesuatu buruk akan terjadi malam ini, dan Rara, gadis baru yang lembut itu, berada di pusat badai. Sementara itu, di sudut pasar yang sepi, Rara sedang membersihkan gerobaknya, bersiap menutup lapak. Ia berhenti sejenak, merasakan getaran halus di udara. Seperti angin yang membawa kabar bahaya. Rara menatap lorong panjang pasar yang mulai gelap. Bibirnya bergerak pelan, seperti mengucap sesuatu pada dirinya sendiri. "Aku tahu kau akan datang, Bang Rozak, dan aku sudah siap." Senja berubah menjadi malam, dan pasar Cibatu perlahan kehilangan keramaiannya. Lampu-lampu kios yang tersisa berkelip redup, memberi bayangan panjang pada lorong-lorong pasar yang semakin sepi. Rara masih berada di sudut lapaknya, menutup panci besar dan merapikan mangkuk. Dari luar, ia tampak seperti gadis biasa yang bersiap pulang. Namun di balik kepalanya, ia sudah merasakan aura kasar yang bergerak mendekat. Getaran itu bukan sekadar firasat, itu tanda bahaya yang hanya bisa ditangkap oleh seseorang yang telah dilatih bertahun-tahun. Di tengah kesunyian itu, Rara berhenti sejenak. Tangannya menempel pada gerobak, namun matanya terpejam. Ia menarik napas panjang. Dalam keheningan itu, ingatan tentang masa kecilnya muncul, tentang gurunya, seorang lelaki tua berjubah lusuh yang mengajarinya hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. "Jika suatu hari kau bertemu kejahatan yang tidak bisa dihindari," kata sang guru, "maka gunakan apa yang kuturunkan padamu. Ingat, ajian Sikil Sewu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menegakkan kebenaran." Rara membuka matanya, tatapan lembutnya berubah menjadi teduh dan dalam,
seperti permukaan air yang tiba-tiba menunjukkan kedalamannya. Ia menelengkan kepala sedikit, mendengar langkah-langkah samar dari jauh, langkah kaki besar, langkah ragu, langkah tergesa. Ada 4 orang, wibawa menghantui di depan mereka, itu pasti Bang Rozak. Rara menghela napas pelan, waktunya tiba. Sementara itu, di ujung pasar, Bang Rozak dan 3 anak buahnya berjalan memasuki lorong gelap. Wajah Rozak tidak lagi menyimpan amarah, yang ada hanyalah kesombongan dingin. Ia yakin malam ini akan menjadi akhir dari keberanian gadis itu. Biar dia tahu tempatnya, katanya sambil menendang sebuah kaleng di jalan. Suara kaleng itu berguling, memantul lama, seperti memberi pertanda buruk. Para pedagang yang masih tersisa mengintip dari jauh. Mereka tahu Rara masih beres-beres, dan mereka tahu Bang Rozak mendekat. Beberapa hendak memperingatkan, tetapi kaki mereka seperti tertahan oleh rasa takut lama yang sudah berakar. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga gadis itu selamat, bisik seorang ibu tua sambil meremas ujung kerudungnya. Rara berdiri tegak di samping gerobaknya ketika langkah-langkah kasar itu tiba. Meski lorong itu gelap, wajahnya tampak jelas karena lampu kios tepat di atasnya. Ia menoleh perlahan saat Bang Rozak berhenti tak jauh darinya. Gadis itu menatap 4 laki-laki itu tanpa menunjukkan sedikit pun ketakutan. Sudah saya tunggu, Bang, ucapnya pelan. Ucapan itu membuat Bang Rozak sedikit terkejut. Jarang ada orang yang menyambut kedatangannya, apalagi di malam hari seperti ini. Neng, ternyata kamu pikir kamu hebat ya, katanya sambil melambaikan tangan ke anak buahnya untuk mengepung Rara. Gue kasih kesempatan terakhir, bayar malam ini, atau gue pastikan besok kamu nggak bisa jualan lagi. Rara memajukan 1 langkah kecil. Gerakannya halus namun mengandung kewibawaan aneh yang membuat ketiga anak buah Rozak spontan mengendurkan posisi tubuh mereka. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Rara mengungkapkan sedikit dari siapa dirinya sebenarnya. Bang, katanya, tatapannya teguh. Saya tidak takut pada ancaman. Saya hanya takut pada ketidakadilan. Dan kalau Bang ingin memaksa, saya akan membela diri. Rara menurunkan pandangan sejenak ke kakinya, kedua kaki yang tampak biasa, namun menyimpan rahasia besar. Dengan ajian yang telah diwariskan pada saya, ajian Sikil Sewu. Angin malam yang semula lembut kini terasa berat, seolah ikut menyaksikan ketegangan yang menggantung di udara pasar Cibatu. Ketika Rara menyebut ajian Sikil Sewu, Bang Rozak mengernyitkan dahi. Ia bukan orang yang percaya tahayul, namun kata, ajian, selalu membawa getaran aneh, seperti memanggil sesuatu yang tersembunyi di balik dunia nyata. Meski begitu, ia tetap menertawakan Rara, suara tawanya keras dan kasar, menggema di lorong sempit yang gelap. Neng, jangan sok sakti. Gue nggak percaya omong kosong begitu. 3 anak buahnya tertawa mengikuti, meski tawa mereka terdengar dipaksakan. Ada sesuatu tentang sikap Rara yang membuat mereka tidak benar-benar nyaman. Gadis itu berdiri terlalu tegak, terlalu tenang, seolah ia bukan sedang menghadapi 4 preman, tetapi sekadar angin malam yang lewat. Rara menatap mereka satu persatu, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ketegasan yang tidak pernah mereka lihat dari korban manapun. Bang Rozak melangkah maju, jarak antara mereka tinggal setengah meter. Ia menyentuh gerobak bakso Rara, lalu dengan sengaja menekannya hingga hampir terbalik. Ini kesempatan terakhir, katanya pelan namun tajam. Bayar, sekarang. Rara memegang ujung gerobaknya agar tidak jatuh, lalu perlahan melepaskannya. Gerobak kembali stabil, tatapannya naik ke wajah Rozak. Bang, katanya lembut, saya sudah bilang, saya tidak akan bayar untuk ketidakadilan. Kata-kata itu, yang diucapkan selembut embun, justru menghantam ego Rozak seperti palu besar. Baik, ujarnya sambil mengangkat tangannya. Kalau begitu, gue paksa. Perintah itu menjadi sinyal. 2 anak buah Rozak langsung bergerak, siap menangkap Rara dari 2 sisi. Mereka yakin gadis itu akan menjerit, berlari, atau jatuh ketakutan. Tapi Rara hanya menarik napas perlahan, seperti seorang petarung yang sudah sangat mengenal langkah berikutnya. Secepat kilat, Rara memindahkan kakinya ke posisi rendah. Gerakannya begitu halus, sampai anak buah Rozak belum menyadari apa yang sedang terjadi. Lalu, duk, 1 tendangan melayang ke lengan salah satu anak buah, membuatnya tersentak mundur beberapa langkah. Tendangan itu cepat, terlalu cepat untuk mata mereka mengikuti. Apa tadi? Gumam orang itu, menahan sakit dan kebingungan.
Rara belum benar-benar menyerang, itu hanya peringatan. Bang Rozak tersentak oleh apa yang barusan ia lihat. Rara masih berdiri tenang, napasnya stabil, seolah ia baru saja bergerak setipis bayangan. "Jadi benar kamu bisa silat?" bentaknya. Rara tidak menjawab, ia hanya mengambil posisi sedikit miring, sikap tubuh yang menunjukkan dirinya siap bertahan. Mata gadis itu berubah, dari lembut menjadi tajam, dari ramah menjadi waspada. Cahaya lampu pasar memantul pada wajahnya, menegaskan bahwa ia bukan gadis biasa. Anak buah Rozak yang lain maju dengan ragu, tapi Rozak mendorongnya kasar. "Kalau kalian takut, gue sendiri yang maju," katanya marah. Ia melangkah, otot-ototnya menegang, kepalan tangannya siap menghantam. Inilah pertemuan kedua itu, yang pertama hanya ancaman, tapi sekarang adalah awal dari benturan antara dua dunia yang berbeda, dunia kekerasan Bang Rozak dan dunia ilmu warisan Rara. Di tengah lorong gelap itu, mereka berdua berdiri saling berhadapan. Angin berhenti berhembus, suara pasar lenyap, dan waktu seolah menahan langkahnya. Semua hanya menunggu satu hal, siapa yang akan menyerang terlebih dahulu. Beberapa detik pertama terasa seperti keheningan sebelum petir menyambar bumi. Bang Rozak menatap Rara tanpa berkedip, mencoba membaca gerakan gadis itu. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan yang membuat darahnya semakin mendidih. "Kalau begitu, jangan salahkan gue," ujarnya serak, lalu ia menerjang maju dengan kecepatan yang mengejutkan untuk tubuh sebesar itu. Pukulan pertamanya diarahkan ke rahang Rara, pukulan yang biasa merobohkan laki-laki dewasa dalam satu kali hantam. Namun yang dihadapi Rozak bukan gadis biasa. Rara memiringkan tubuhnya sedikit saja, cukup untuk membuat pukulan besar itu meleset seperti menghantam angin. Tubuh Rozak terdorong ke depan karena kekuatan pukulannya sendiri, membuatnya kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Di sanalah Rara menggerakkan kakinya, cepat, pendek, akurat, menendang sisi pinggang Rozak. "Duk!" sebuah suara tumpul terdengar, membuat para pedagang yang mengintip dari kejauhan terperanjat. Rozak tersentak. Itu bukan tendangan yang kuat, tetapi cepat, terlalu cepat. Ia melangkah mundur, wajahnya mengeras. "Cepat juga kamu," gumamnya, kali ini bukan dengan nada meremehkan, melainkan kewaspadaan. Anak buahnya menelan ludah, mulai menyadari mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Tapi Rozak bukan tipe yang mundur karena satu serangan. Ia kembali menyerang, kali ini dengan kombinasi pukulan dan tendangan, serangan yang membabi buta namun kuat bagaikan badai. Rara bergerak seperti bayangan yang menari. Setiap serangan Rozak meleset, entah bagaimana. Gerakannya bukan hanya cepat, melainkan halus, nyaris menghilang di antara jeda serangan musuhnya. Kakinya bergerak seolah memiliki kehendak sendiri, mengitari tubuhnya, melindungi sekaligus menyerang. Inilah napas awal dari ajian Sikil Sewu, ilmu kaki seribu yang gerakannya tidak dapat dikejar oleh mata biasa. "Bang," ucap Rara di sela gerakannya, "saya sudah bilang, saya hanya membela diri." Kata-kata itu justru membuat Rozak semakin murka. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, memukul seolah dunia bisa hancur oleh tangannya. "Kamu!" teriaknya, "jangan sok kuat." Ia melompat maju, menghantamkan tinjunya langsung ke dada Rara, pukulan penuh tenaga yang bisa membuat seseorang terpental beberapa meter. Tapi pada saat itulah, Rara menurunkan tubuhnya dan memutar kaki kirinya dengan kecepatan yang mustahil. Wus! Tendangan itu tidak hanya mengenai Rozak satu kali. Dalam sepersekian detik, kaki Rara menghantam 3 titik berbeda di tubuhnya, bahu, lengan, dan dada. Suaranya bertubi-tubi, duk, 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 membuat tubuh Rozak terlempar mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Para pedagang yang menonton menutup mulut mereka, tidak percaya bahwa seorang gadis bisa menghajar penguasa pasar itu. Rozak terengah-engah, dadanya naik turun, wajahnya merah, dan tatapannya dipenuhi kebingungan serta amarah. Apa tadi itu? Rara berdiri dengan napas stabil, seolah ia baru berjalan santai, bukan bertarung. Cahaya lampu memantul pada matanya yang kini serius. "Itu baru pemanasan, Bang," katanya tenang. "Kalau Bang masih ingin memaksa, duel malam ini baru saja dimulai." Di tengah lorong pasar yang kosong dan gelap, dua kekuatan itu kembali bersiap. Duel yang tadinya hanya intimidasi kini berubah menjadi pertarungan sungguhan, pertarungan yang akan menentukan siapa yang benar-benar pantas berdiri di pasar Cibatu. Hening sejenak turun seperti kabut, sebelum akhirnya pecah oleh teriakan garang Bang Rozak yang kembali menerjang.
Kali ini tubuhnya seperti banteng lepas kendali, besar, cepat, dan mematikan. Ia tidak lagi menahan diri, semua tenaganya ia keluarkan demi melumpuhkan Rara. Setiap langkahnya memecah udara, setiap ayunan lengannya membawa amukan yang bisa meretakkan tulang. Tetapi di mata Rara, semua itu melambat, seperti dunia menunda napasnya untuk memberi ruang pada gerakannya. Rara melompat mundur dengan ringan, tumitnya nyaris tidak menyentuh lantai. Ia menunggu momen yang tepat, menanti celah yang muncul hanya sepersekian detik. Dan celah itu datang saat Rozak mengayunkan pukulan besar ke arah wajahnya. Rara memutar tubuhnya ke samping, dan dalam momen itu, kakinya yang kecil namun cepat menyambar seperti cambuk. Plak, pukulan keras pada sisi rusuk Rozak membuat tubuh besar itu terhuyung, namun belum juga jatuh. Melihat lawannya masih berdiri, Rara tahu ia harus mulai menggunakan teknik kedua dari ajian Sikil Sewu, langkah lipat bayangan. Ia menarik napas panjang, lalu tubuhnya mulai bergerak seperti pantulan cahaya. Dalam 1 detik, Rara tidak tampak di satu posisi, melainkan seolah berada di 3 tempat sekaligus, mengelabui mata, menyesatkan arah. Anak buah Rozak yang menonton terbelalak, beberapa di antara mereka mengusap mata karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rozak kebingungan, kepalanya menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mengikuti gerakan gadis itu. "Diam kamu!" teriaknya frustasi, lalu ia memukul udara ke kiri, meleset. Ia menendang ke kanan, meleset lagi. Tubuhnya berputar, keringat membasahi pelipisnya, napasnya tersengal. Ia merasa seperti mengejar bayangan di tengah gelap. Dan dalam kepanikan itu, ia tidak melihat kaki Rara yang mengayun dari bawah. KRAKK. Tendangan itu mengenai dagunya, membuat kepala Rozak terdorong ke belakang. Tubuh besar itu terhentak, namun rasa sakitnya justru membuat Rozak semakin liar. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan pukulan terkuatnya, pukulan yang hanya ia gunakan saat lawan sudah dianggap benar-benar membahayakan. Pukulan ini pernah membuat seorang pria dewasa pingsan selama 2 hari. Dan pukulan itu diarahkan tepat ke jantung Rara. Namun di detik terakhir, Rara mengaktifkan teknik inti yang paling berbahaya, hantaman 1000 kaki. Dalam waktu yang tidak dapat dihitung oleh mata manusia, kedua kakinya bergerak bukan 10, bukan 20, tapi puluhan kali dalam satu napas. Setiap tendangan mengenai titik-titik vital di tubuh Rozak, perut, dada, bahu, lutut, dan rahang. Suara tendangannya seperti rentetan drum perang, duk, 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 menggema memenuhi lorong pasar yang kosong. Tubuh Rozak tidak langsung jatuh. Ia terguncang, matanya kehilangan fokus, dan kakinya bergetar seolah tidak lagi mengenal tanah. Tinjunya yang tadi diarahkan ke jantung Rara akhirnya meleset jauh, menghantam udara kosong. Lalu perlahan, tubuh itu roboh. Brak, sebuah dentuman keras terdengar saat sosok besar itu jatuh tersungkur ke lantai. Sunyi kembali menguasai pasar Cibatu. Tidak ada satupun dari anak buahnya yang berani bergerak. Rara berdiri tegak, napasnya masih stabil meski keringat mulai membasahi dahinya. Ia menatap Rozak yang terkapar, kemudian menundukkan wajah sedikit sebagai bentuk hormat pada lawan yang sudah kalah. "Saya tidak ingin ini terjadi," bisiknya lirih. Tapi Bang yang memaksa. Para pedagang yang bersembunyi mulai bermunculan. Perlahan, tatapan mereka penuh kekaguman bercampur takut. Malam itu, pasar Cibatu menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, runtuhnya penguasa lama oleh seorang gadis yang hanya ingin membela diri. Pasar Cibatu kembali sunyi setelah dentuman tubuh Bang Rozak menghantam lantai. Debu yang terangkat masih berputar pelan di udara, seakan enggan jatuh, seolah pun ingin menyaksikan akhir dari tiran pasar yang selama ini ditakuti. Para pedagang menatap tubuh besar itu dengan campuran ngeri dan lega. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah bayangannya, namun malam itu, bayangan itu runtuh seperti tembok lapuk yang akhirnya tumbang oleh satu sentuhan terakhir. Beberapa pedagang mendekat dengan langkah ragu, seperti takut bahwa Bang Rozak akan tiba-tiba bangkit kembali dan mengamuk. Namun tubuh itu tetap diam, hanya dadanya yang naik turun perlahan menandakan ia masih hidup. Seorang ibu pedagang sayur menyentuh lengan Rara dengan tangan gemetar. "Neng, apa betul tadi Neng yang ngelumpuhin Bang Rozak?" Suaranya patah, antara tak percaya dan takut. Rara hanya tersenyum kecil, tidak sombong, tidak bangga, hanya kelelahan dan sedikit sedih. Namun reaksi paling mencolok datang dari anak buah Bang Rozak. Mereka berdiri terpaku seperti patung, wajah-wajah yang biasanya garang kini berubah pucat.
Salah satu dari mereka, yang dikenal paling kejam, bahkan menunduk dalam-dalam dan berbisik, kami enggak mau macem-macem lagi. Ada ketakutan tulus di suaranya, tapi juga rasa malu. Selama ini mereka merasa berani hanya karena ada nama besar yang melindungi mereka, nama itu kini terkapar tak berdaya. Tapi tidak semua menerima kekalahan itu dengan lapang dada. Dari sudut gelap, seorang pria berjaket kulit, anak buah Rozak yang paling loyal, membalikkan badan dan lari tergesa, wajahnya tegang dan penuh dendam. Ini belum selesai, belum selesai. Gerutunya sebelum menghilang ke kegelapan. Rara memperhatikan arah larinya dengan alis berkerut, mengetahui bahwa ancaman baru mungkin saja tengah tumbuh dari sisa-sisa kebencian yang belum padam. Sementara itu, beberapa pedagang mendekati tubuh Rozak dengan hati-hati, memastikan ia tidak kesulitan bernapas. Betapapun buruknya perlakuan Bang Rozak selama ini, mereka bukan orang yang tega membiarkannya mati. Dua pemuda mengangkat tubuh besar itu ke sisi dinding agar ia lebih mudah bernapas. Beberapa wanita menyediakan kain basah untuk menurunkan panas di wajahnya. Ironis, orang yang dulu menindas mereka kini mendapatkan pertolongan dari tangan yang dulu ia sakiti. Rara berdiri sedikit menjauh, menatap pemandangan itu dengan hati campur aduk. Ia tak merasa menang, tidak sama sekali. Baginya, pertarungan tadi hanyalah bentuk perlindungan diri. Ia tidak suka kekerasan, namun ia juga tahu bahwa ada momen-momen di mana seseorang harus berdiri tegak, meski itu berarti mengayunkan 1000 langkah untuk bertahan hidup. Matanya kemudian menatap jauh ke arah lorong pasar, tempat pria berjaket kulit tadi menghilang. Ia merasakan firasat buruk mulai tumbuh. Malam semakin larut, namun pasar Cibatu masih ramai dengan bisik-bisik. Para pedagang berkumpul membicarakan kejadian itu, beberapa bahkan meneteskan air mata haru karena merasa beban bertahun-tahun seakan terangkat dari bahu mereka. Mulai besok, kita bisa bernapas lebih bebas, bisik salah satu dari mereka. Hanya Rara yang tidak tersenyum. Ketika semua orang merayakan kebebasan yang baru, ia malah merasakan badai lain yang mungkin mendekat. Dan benar saja, di kejauhan, dari balik lorong-lorong pasar yang gelap, suara langkah kaki terdengar. Tidak gegas, tidak panik, justru pelan dan penuh keyakinan. Seseorang sedang berjalan menuju pasar. Seseorang yang mendengar kabar jatuhnya Bang Rozak, dan merasa kini saatnya ia muncul. Suara langkah kaki yang datang dari ujung lorong pasar terdengar semakin jelas, ritmis, pelan, namun penuh wibawa gelap. Para pedagang spontan terdiam, memutar kepala ke arah sumber suara. Dari balik kegelapan, seorang pria bertubuh kurus namun berbahaya muncul. Wajahnya penuh luka-luka lama, matanya menyala dengan amarah yang tidak pernah padam. Dialah Bara, tangan kanan Bang Rozak yang selama ini jarang muncul namun dikenal jauh lebih kejam dari sang pemimpin. Dialah yang lari tadi, dan ternyata kembali tidak dengan kelemahan, melainkan dengan tekad membalas. Begitu Bara melihat Rozak tergeletak lemah bersandar pada dinding, seluruh tubuhnya menegang seperti kawat. Rahangnya berkedut hebat, siapa yang berani menjatuhkan abang gue? Suaranya serak, namun ada bara dendam yang membakar tiap katanya. Tatapan matanya segera menemukan Rara, berdiri di sisi gerobak baksonya. Tidak ada keraguan dalam tatapan itu, seolah ia langsung tahu bahwa gadis itulah penyebab kejatuhan dunia kecil yang selama ini menghidupinya. Rara menatap Bara tanpa gentar, meski ia tahu lelaki itu sangat berbeda dari Rozak. Rozak bertarung dengan kekuatan fisik, tetapi Bara bergerak seperti ular, cepat, licik, dan mematikan. Ketegangan di pasar kembali membeku. Para pedagang mundur satu persatu, tidak ingin terseret dalam pertarungan lanjutan yang bisa jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Bahkan anak buah Rozak yang tersisa pun tidak berani mendekat, mereka tahu sifat Bara yang bisa menghabisi siapa saja tanpa ampun. Abang gue enggak akan jatuh begitu saja, tanpa balasan, desis Bara sebelum mengentakkan kakinya. Dalam sekejap, tubuhnya melesat maju seperti panah dilepas dari busur. Gerakannya sangat cepat, lebih cepat dari pukulan Rozak. Rara sempat melihat kilatan mata merah itu sebelum serangan pertama datang. Pukulan Bara mendarat di udara kosong saat Rara melompat ke samping. Namun, berbeda dari Rozak, Bara langsung mengikuti arah gerakan Rara tanpa kehilangan momentum. Serangan demi serangan ia lancarkan, dan kali ini Rara harus benar-benar fokus. Setiap gerakan Bara sangat terlatih, tidak terlalu kuat, tapi sangat presisi, ditujukan ke titik-titik mematikan. Rara menangkis satu, menghindar dua, memutar untuk mengelabui yang ketiga.
Namun lama-kelamaan tekanan bara semakin menggila. Rara akhirnya terdorong mundur beberapa langkah. Nafasnya mulai terburu. Ia sadar bara tidak akan memberi waktu untuk berpikir seperti Rozak. Ini adalah lawan yang bergerak layaknya angin panas gurun, tidak terhenti sebelum membakar semuanya. Namun ketika bara kembali melompat dengan tebasan tangan yang diarahkan ke lehernya, Rara tiba-tiba memejamkan mata. Ia mengingat sosok kakeknya, gurunya, yang pernah berkata pelan, Sikil Sewu bukan hanya kecepatan dan kekuatan. Itu adalah ketenangan di tengah badai. Saat bara nyaris menyentuhnya, Rara membuka mata, dan dunia kembali melambat. Ia mengaktifkan inti terdalam dari ajian tersebut, Sikil Sewu, naluri penuntun. Tubuhnya bergerak mengikuti gerakan lawan, membaca arah sebelum lawan menyerang. Dalam sekejap, momentum berubah. Bara mengayun, Rara sudah tidak di sana. Ia menendang, Rara sudah berada di belakangnya. Bara mencoba menyerang dari bawah, Rara memutar seperti bayangan. Hingga akhirnya, saat bara mulai kehilangan ritme, Rara mengarahkan satu tendangan keras ke perutnya, diikuti satu lagi ke bahu, lalu satu lagi ke rahang. Tendangan terakhir yang paling kuat mendarat di dada bara, mengirim tubuh kurus itu terpelanting ke belakang hingga menabrak gerobak kosong. Bara jatuh tersungkur, terbatuk keras, lalu tidak bangkit lagi. Hening panjang menyelimuti pasar. Rara berdiri tegak, napasnya terengah, namun matanya tetap tenang. Para pedagang perlahan mendekat, kali ini tanpa rasa takut, hanya penuh rasa syukur. Sementara itu, Bang Rozak yang tersandar membuka matanya sedikit, menatap Rara lama. Tidak ada lagi kemarahan di sana, yang ada hanya penyerahan. Dengan suara lemah ia berbisik, kamu, bukan orang biasa, Neng, jaga pasar ini, jangan biarkan ada lagi yang kayak saya. Rara tidak menjawab, ia hanya menundukkan kepala, memberi hormat terakhir pada musuh yang akhirnya belajar merendah. Angin malam berhembus pelan melewati lorong-lorong pasar Cibatu, membawa aroma bakso hangat yang entah bagaimana masih terasa lembut meski gerobaknya sudah hancur sebagian. Dan malam itu, pasar Cibatu menyadari sebuah kenyataan baru, kehadiran seorang gadis sederhana telah mengubah nasib seluruh tempat itu. Dan kisah ini pun tamat, bukan dengan kemenangan yang dilulukan, melainkan dengan ketenangan baru yang akhirnya bisa dinikmati pasar yang pernah tenggelam dalam ketakutan.